Baik teman-teman, sini jumpa lagi bersama saya di mata kuliah workshop pemrograman framework. Nah, di sini adalah video percobaan. Di sini kali ini adalah minggu kelima handling request. Oke, langsung saja. Kita mau overview. Di sini saya akan sedikit membaca tentang urutannya. Ini kan ada user. Nah, user ini memasukkan scriptnya. Ini adalah entry script. Nah, terus meran aplikasinya, kemudian ini di bagian aplikasinya itu create controller, membuat kontrolnya itu seperti apa, kemudian create action. Oke. Kemudian ini perform Victor. Nah, sini jika ya, maka akan ini load membuka kembali. Jika tidak, akan diarahkan ke sini, kemudian dikembalikan ke user dan disuruh mencoba programnya lagi. Jika iya tadi di sini, kemudian render view, kemudian untuk melihat itunya file yang sudah di render tadi. Oke, selanjutnya proses request. Setiap kali aplikasi Y2 menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. User membuat request ke entry script web atau index PHP. Entry script membuat konfigurasi config PHP dan membuat sebuah application instance. 3. Aplikasi akan menetapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. 5. Controller membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Proses yang berikutnya yaitu 6. Jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. 7. Jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action akan memuat data model atau kemungkinan besar terhubung dengan database. 9. Action akan merender view dengan menyertakan data model. 10. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. 11. Komponen respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client-side script lainnya. Kemudian bootstrapping. Membootstrapkan adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi memulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, entry script dan aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoloaders untuk library 2 berbeda didaftarkan. Composer autoloader melalui autoload.php dan Y autoloader melalui file class dari Y. Pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan. Menggali di base aplikasi, melakukan konfigurasi seperti property base path, meregister di base, menginisialisasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, memanggil base,
yang nantinya akan memanggil Y. Kemudian karena bootstrap dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contoh pada model production. Mungkin perlu enablekan apt-get pada proses bootstrapping. Routing. Nah, di sini ketika metode I dipanggil, entry script, hal pertama yang dilakukan adalah resolve request yang datang. Proses resolve ditangani oleh metode I yang akan menghasilkan route valid, route tidak valid, tidak ada route. Kemudian program di samping ini adalah contohnya. Oke. Kemudian request. Request dipresentasikan dalam bentuk objek yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request HTTP, headers, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode atau web request post yang akan mengembalikan pada contohnya yaitu seperti di bawah ini. Kemudian ini request yang bagian kedua. Slide berikutnya Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut. Request URL. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global. Session and cookies pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek kelas yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat diakses melalui Y. Untuk cookies dapat diakses. Oke. Dan untuk latihannya, buat tabel statik di database yang memiliki kolom seperti pada gambar di samping. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, pertemuan latihan minggu kelima. Terima kasih.